Hentikan praktek politik dinasti. Kami tidak ada politik dinasti. Kami tidak. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan. Ini Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih. Ramai di sosial media, Gubernur Kaltim diserang oleh warganya sendiri. Bahkan bukan hanya warganya, seluruh Indonesia hari ini menyerang Gubernur Kaltim, teman-teman. Dan dia sekarang didemo oleh mahasiswa, teman-teman. Tuntut atas janji-janji saat dia kampanye. Ya. Konflik ini bermula dari Gubernur Kaltim membeli mobil dinas dengan harga 8,5 miliar. Ini bertolak belakang dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang dia sebut gubernur konten. Karena Kang Deddy Mulyadi menghapus anggaran mobil dinas itu dan tidak ingin kemudian Kang Deddy Mulyadi diberikan mobil dinas. Ya, ini efisiensi, teman-teman, dan anggarannya direlokasi untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat di Jawa Barat, teman-teman. Ya, ini saya nggak tahu. Dia menjadikan martabat wilayah, suatu wilayah, martabat masyarakat Kaltim yang menjadi barometernya itu mobil mewah para kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur. Ini kan lucu gitu loh. Masa menjadikan sesuatu barang mewah, mobil mewah bagi para kepala daerah, kepala desa ataupun camat ataupun wali kota dan lain sebagainya sebagai barometer martabat daerah itu. Ini kan lucu, teman-teman. Ya, kita lihat dulu bagaimana video ini dan saya akan reaction di akhir video lagi. Silahkan. Gubernur Kalimantan Timur beli mobil dinas 8,5 miliar untuk melewati medan jalan yang sulit. Tapi netizen banyak yang komen, daripada beli mobil dinas 8,5 miliar, mending untuk perbaiki jalan. Jadi Rudi Marsud, Gubernur Kalimantan Timur ini lagi rame banget disorot karena dinilai tidak selaras dengan efisiensi anggaran. Dan juga pernyataannya ketika ditanya soal mobil ini, ia mengatakan, Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. nah tujuannya juga untuk menyambut tamu yang bukan cuma kepala daerah di Indonesia, tapi juga tamu-tamu global katanya. Dan juga ia menyatakan kalau sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakannya mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi yang ia selalu gunakan. Nah, sekretaris daerah Kaltim juga ikut memberikan penjelasan. Ia menyebut kendaraan operasional itu dirancang agar gubernur bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Menurutnya masih banyak wilayah di Kalimantan Timur dengan kondisi jalan yang berat. Sebagian belum beraspal dan tidak semuanya bisa dilalui kendaraan standar. Karena itulah dibutuhkan mobil dengan kemampuan dan spesifikasi yang lebih tinggi supaya aktivitas kunjungan kerja ke kawasan tersebut tetap bisa berjalan lancar dan aman. Tapi pertanyaannya, kalau alasan utamanya karena jalan sulit, kenapa yang diperbaiki bukan jalannya dulu? Atau kenapa harus mobil yang seharga 8,5 M? Emang nggak ada mobil yang harganya jauh di bawah itu, tapi secara fungsi tetap bisa menembus lumpur, tanjakan, dan jalan berbatu? Kalau menurut kalian gimana? Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kaltim. Asik nih teman-teman. Gubernur Kalimantan Timur itu baru beli mobil dinas harga 8,5 miliar. Ketika ditanya oleh wartawan, dia jawab, ya ini untuk menjaga marwah dan martabat Kalimantan Timur. Berarti kalau ada pejabat pakai fasilitas umum, mobilnya biasa aja, ada yang pakai motor atau sepeda, itu nggak ngejaga martabat ya, nggak ngejaga marwah daerahnya gitu. Jadi tolak ukur seorang pejabat ketika ada marwah dan tidaknya itu diukur dari dia pakai mobil apa. Bapak kalau beli pakai duit sendiri nggak apa-apa Pak, tapi kan itu pakai APBD tahun 2025 Pak, yang harusnya dialokasikan untuk hal lain. Kenapa malah dibeliin mobil semewah itu Pak? Ya Allah. Kedua, mohon maaf, saya nggak mengkritik Bapak, saya doakan Bapak mudah-mudahan jadi pribadi yang amanah, mudah-mudahan mendengar video ini Pak, ya, karena saya lagi di Masjidil Haram. Saya doakan seluruh pejabat di Indonesia khususnya menjadi pemimpin yang amanah, yang mendukung kepada masyarakat, yang mendahulukan masyarakat daripada dirinya, karena pernah ada perjanjian antara dirinya dengan Al-Quran. Kalau memang dia non-muslim, ada perjanjian dengan dirinya dengan Tuhan, ya kan? Dan mudah-mudahan juga pejabat-pejabat di Indonesia tidak menjadi antek-antek asing. Tapi di sini saya mau menjelaskan beberapa hal. Jas merah, jangan lupakan sejarah kepada teman-teman Genjet. Dan mau juga nanya ke Pak Rudi ya. Pak Rudi, kalau martabat dan marwah diukur dari fasilitas atau mobil mewah, coba kita kembali ke belakang. Ada banyak pejabat di Indonesia, orang-orang hebat tentunya, yang bermartabat, bermarwah, dihargai oleh negara-negara manapun. Itu bukan karena fasilitas, tapi karena integritas Pak. Contoh, saya kasih contoh. Ada mantan Menteri Luar Negeri, 4 kali menjadi Menteri Luar Negeri.
hafal 5 bahasa, namanya Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim semasa hidupnya itu ngontrak Pak, pindah dari kontrakan yang gede kalau lagi ada uang, kalau nggak ada pindah ke yang kecil. Ketika anak nomor kelimanya Kiai Haji Agus Salim wafat, beliau nggak mampu beli kain kafannya Pak, karena ulah Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua, Jenderal Hugeng, mungkin Bapak pernah dengar nama ini ya, seorang jenderal besar ya, Kapolri bintang 4 yang dicopot oleh Pak Harto. Apa dia punya rumah, punya fasilitas, bahkan tanah sepetak pun dikembalikan kepada negara. Seluruhnya ketika dia dipecat dikembalikan kepada negara. Dia nggak punya rumah, dia juga kontrak-kontrak. Dari mana mobil Pak Hugeng? Mobil Pak Hugeng dia didapatkan dari patungan para polisi dan teman-teman, kemudian menghadiahkan kepada Pak Hugeng. Istrinya mau pulang ke luar negeri sama Pak Hugeng, jangan ketika masa menjabat. Karena nanti kalau kamu ke luar negeri dianggapnya khawatir, masyarakat menganggap ini pakai uang anggaran negara. Saking ikhtiyat hati-hatinya Pak Hugeng. Siapa lagi? Jenderal Sudirman ketika perang gerilya mau dimulai, dia pulang dulu ke rumahnya, dia nanya ke istrinya, "Neng, di rumah ada apa?" "Nggak ada apa-apa." "Itu di tangan ada apa?" "Ada emas." "Sini emasnya, dijual untuk perjuangan." Dijual Pak, untuk perjuangan Pak. Jadi martabat dan marwah tidak bisa diukur dari fasilitas yang kita gunakan, mobil yang mewah, tapi dari integritas, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin di Indonesia semuanya menjadi pemimpin yang adil, amanah, tegas, berwibawa, bermartabat, dan lebih mendahulukan rakyat kecil, serta tidak menjadi ante-ante asing. Hentikan praktek politik dinasti. Kami tidak ada politik dinasti. Kami Hidup perempuan berlawan. Hidup perempuan terlawan. Gratis loh. Dibaca aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur sudah menemui kami meskipun lama sekali Pak. Yang pertama, evaluasi dan pemerataan program Gratspol. Yang kedua, tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Kalimantan Timur. Yang ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Yang keempat, hentikan praktik politik dinasti di Kalimantan Timur. Yang kelima, menuntut jaminan perlindungan dan kepastian hak guru serta masyarakat adat. ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat Marhaban ya! Marhaban ya! Adik-adik semua nanti boleh ikut. Besok kita akan melaksanakan peresmian jembatan di Nibung, di Kutai Barat, di Kutai Timur menuju ke Berau. 4 periode gubernur tidak ada yang bisa menyelesaikan itu. Periode kami menyelesaikan dengan catatan kami sebagai personal garanti di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kalau nggak selesai jembatan itu. Berkaitan dengan Gratspol, tahun 2025 di saat kami masuk di pertengahan kegiatan anggaran berjalan, yang bisa disekolahkan melalui program Gratspol sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Di tahun 2026, program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Berikutnya, hentikan praktek politik dinasti. Kami tidak ada politik dinasti. Kami Adik, apa universitas apa? Apa jurusan apa? Hukum. Kalau jurusan hukum, mestinya tahu bagaimana tentang pemilu yang ada di Indonesia ini. Semua warga negara Indonesia yang usianya telah memenuhi persyaratan boleh memiliki hak pemilu, hak politik, dipilih maupun memilih. Yang berikutnya, menuntut jaminan perlindungan kepastian buruh. Pasti, serta adat ini pasti. Meminta transparansi APBD Kaltim sangat transparansi. Pertama diaudit melalui lapor hasil pemeriksaan keuangan pemeriksaan daerah. Melalui BPK RI perwakilan Kalimantan Timur. Ada BPKP. Terus semuanya di sini ada DPRD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nggak ada yang di sini ditutup-tutupi. Yang berikutnya menyampaikan dan membahas aspirasi berupa tuntutan sebagaimana di atas dievaluasi. Cocok. Cuma tempatnya yang tidak cocok. Kalau adik-adik di dalam duduknya bagus, kita duduknya. Di sini ya Pak. Ya kami. Oh, it's okay, no problem.
program. Mungkin bisa tanda tangani terlebih dahulu. Sabar. Tanda tangan gampang. Terus Kami dulu yang tanda tangan. Kalau memang faktanya implementasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan ketika kampanye, akui saja. Akui saja. Apapun alasannya silakan diakui saja, ya. Tidak masalah. Ya kan, silakan diakui saja. Permohonan maaf. 1, gratis pol, Pak, ya. Artinya apa yang dijanjikan ketika kampanye tidak berjalan dengan maksimal implementasinya. Disampaikan karena salah universitas salah satunya kan? Oke. Saya masuk tadi dibahas mengenai tadi disinggung-singgung, Pak. Saudara saya dari Untak Hukum. Tadi disinggung. Saya alma mater kuling kan Bapak bilang, saya hukum, Pak, Fakultas Hukum, peminatan hukum tata negara. Ayo kita debat. Skripsi saya sudah selesai bahas mengenai pemilu. Di negara demokrasi, Undang-Undang 7 2017 sepakat sah-sah saja siapapun itu untuk mencalonkan diri dipilih dan memilih. Tapi berdasarkan fakta di lapangan, izin Bapak kan dengan keluarga Bapak yang sangat luar biasa ini melakukan konsolidasi politik, menyebarkan akar-akar dan gurita-gurita ke KONI, ke Korpri. Izin ya, itu 1. 2, pertanyaannya, mekanisme check and balances negara demokrasi, DPRD dan Gubernur Kalimantan Timur hari ini sesama sekeluarga, apakah maksimal kawan-kawan? Tidak maksimal. Ya, jadi boleh, Pak, kita berdebat masalah itu. Saya tanggapi lagi mengenai mobil, Pak. Tadi Bapak membangga-banggakan Bapak adalah gubernur pertama yang membangun jalan lebih banyak daripada gubernur-gubernur sebelumnya. Lebih banyak lagi kalau Bapak tidak perlu beli mobil mahal itu. Betul tidak kan? Nah, Bapak bilang, oh, Bapak tidak level pakai kijang, Pak. Masyarakat, Pak, jalan kaki, pakai sepeda level. Artinya kan ada budaya-budaya hedonisme nih, Pak, di sini. Tidak merakyat, ya. Betul kan, kawan? Nah, saya kira mobil dinas yang ada sekarang sudah cukup lah untuk menyambut tamu. Betul kan, kawan? Betul, Pak. Kita kalau Bapak tadi tantang kami, Pak, berdebat face to face. Faktanya hari ini BEM Visip Unmul, tadi kan disampaikan face to face kan? BEM Visip Unmul sudah memberikan undangan kita berdiskusi bareng. Forum intelektual. Forum intelektual, surat sudah masuk ya? Surat belum masuk. Nanti habis ini masuk, Pak. Kami dari BMKM Unmul ke pengurusan sebelumnya ketika Bapak berkampanye keliling ke sana kemari, kami dari BMKM Unmul menantang. Ayo, silahkan berkampanye di Unmul, berdebat di Unmul. Bapak tidak jawab. Hari ini saya, Pak, kepengurusan baru, kami tantang Bapak Pemprov Kaltim, Pak Rudi dan Pak Seno punya tanggung jawab besar untuk menjawab semua hal yang menurut kami kalian ingkari. Mungkin menurut Bapak dan Ibu sekalian tidak diingkari, tapi menurut kami diingkari. Pertanggungjawaban paling mudah untuk dilakukan. Oke, hari ini Bapak tanda tangan. Silakan, Pak, hadiri tantangan kami terbuka. Kita berdebat secara intelektual. Kami tantang secara terbuka Bapak Rudi dan Seno untuk berdebat di Universitas Mula Warman. Berani atau tidak, Pak? Berani atau tidak, Pak? Kirim aja surat. Sampaikan hari ini, berani atau tidak? Sangat berani. Berani, Pak, ya? Berani, Pak, ya? Berani, Pak, ya? Kami di surat tidak akan menjelaskan dan menempatkan tanggal dan waktu. Kami menyesuaikan yang terhormat. Oke. Gubernur dan wakil gubernur. Oke. Gimana? Ya, BEM Visip juga ngundang diskusi. Kami BEM Visip ngundang diskusi, kami ngundang debat. Kan Bapak tadi nantang debat. Ya, berarti berani, Pak, ya? Berani, Pak, ya? Oke. Silakan kawan-kawan ada tanggapan lain? Hidup mahasiswa! Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh. Pernyataan di lapangan, Pak. Kita sedang berpuasa, jangan sampai jadi fitnah. Iya. Pertama, kami di Kalimantan Timur sampai hari ini belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur. Yang ada di Jakarta. Jakarta ada aturan main untuk menentukan mobil dinas. Permendagri nomor 7 tahun 2006. Pertama untuk mobil jenis sedan maksimum 3.000 cc. Kita ini tamunya masyarakat Kalimantan Timur Pemprov Kaltim ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Yang kedua, tamu kita adalah
masyarakat global. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh. Kenyataan di lapangan, Pak. Kenapa? Makan mulu contohnya Pak. Kenapa makan mulu? Banyak yang kurang SDM-nya Pak. Kutai Barat juga sama Pak. Sudah dikasih sekolah. Kamu mau sekolah syukur, mau sekolah mohon maaf aja. Nggak sebanding sama kapal-kapal di depan itu, Pak. Lah, itu siapa itu? Betul itu. Kan pajak Kaltim bisa, Pak. Pajak Kaltim kenapa? Untuk dapat dari tambang-tambang tersebut. Oke Pak, jadi mobil itu digunakan buat tembus medan mana nih? Karena di Kenapa? media-media kan katanya untuk tembus medan. Hari ini, Medan mana? sebentar. Medan politik. Sebentar dulu, sebentar. Hari ini mobil Pemprov Kaltim tidak ada mobilnya di sini. Yang ada cuma di Jakarta. Kalau di Jakarta disesuaikan dong. Sebentar. Nanti berkaitan pajak dan macam-macamnya, nanti belajar dulu. Kita sama-sama. Kaltim, kan sudah saya bilang efisiensi anggaran untuk MBG loh anggarannya. Kenapa malah dipakai beli mobil 8M? Jalan di Kaltim kan rusak Pak, jadi mobilnya harus tangguh. Oh begitu. Terus mobilnya di mana sekarang? Dipakai di Jakarta Pak. Lah katanya dipakai untuk jalan rusak di Jakarta, mana ada jalan rusak? Kamu ini melawannya Kaltim ini ya. Pak Gubernur, gimana nih? Berita kita masuk lambe turah, banyak netizen yang ngatain. Itu kan tugas kamu sebagai selebgram untuk membela saya. Kalau ngelawan Kaltim aman aja, ini ngelawan satu Indonesia. Kaget. Terus saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja, jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ, jangan, nggak usah, saya juga punya mobil sudah cukup, nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru, jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, ya kita rubah aja nanti dirubah. Saya ingin ikut sederhana kayak Pak PJ, pura-pura sederhana. Kalau beliau lebih sederhana dari saya. Dia visinya sama, jadi dari sisi yang kecil aja kendaraan tadi sudah sama. Ya. Tidak perlu, yang penting jalannya mobil bisa jalan dan pakai AC Pak. Ya pakai AC. Sehat, nggak mogok di jalan gitu ya. Jadi saya Berudak, masih inget gak sama Gubernur Kaltim yang waktu itu nyindir KDM? Dedi, Gubernur konten. Lihat sekarang dia punya mobil tuh, harganya 8,5 miliar. Ngapain beli mobil bagus kalau jalanan masih jelek, bos? Lihat dong KDM, mobilnya biasa aja, jalanannya mulus. Malu lah sama KDM lo. Ngapain dengan alasan menjaga marwah? Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Marwah itu kalau kerja lu bagus, infrastruktur bagus, bukan mobil lu yang bagus. Mobil hasil duit pajak rakyat aja lu, nggak bisa dibangga-banggain. Marwah apa yang lu jaga? Nggak ada pinter-pinternya lu jadi orang. Hari ini publik mulai menyerang si Gubernur Kaltim itu dan mulai membandingkan kinerja Kang Deddy Mulyadi dengan Gubernur Kaltim tersebut, teman-teman. Ya, jadi kita bisa lihat tuh bagaimana seorang Deddy Mulyadi memiliki integritas yang sangat tinggi sekali sebagai seorang gubernur gitu loh. Dan dia dinilai sangat cakap, sangat mampu untuk kemudian memimpin Jawa Barat menjadi daerah yang istimewa, teman-teman. Kita lihat bagaimana masyarakat Banten, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya mencintai Kang Deddy Mulyadi dan menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur mereka gitu loh. Ini menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur sudah terbukti kinerjanya, tidak hanya seremonial, tidak hanya menghabiskan anggaran dengan uang 8,5 miliar hanya untuk membeli mobil mewah, teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim.